Iya, pemirsa, kali ini kita berada di lereng Gunung Penanggungan, sebuah gunung paling keramat di dunia dengan sebaran dan banyaknya situs kuno itu lebih dari 150 buah, yang artinya satu gunung ini penuh dengan candi, petirtaan, termasuk kemudian gua-gua pertapaan, altar pemujaan dan percandian-percandian. Ini banyak sekali ya, terutama dibangun pada masa kerajaan Majapahit. Sehingga Gunung Penanggungan ini benar-benar sebuah gunung terbanyak dengan situs purbakalanya sedunia. Nah ini, termasuk kemudian kita saat ini berada di lereng Gunung Penanggungan itu ya. Ternyata memang Gunung Penanggungan itu dibagi menjadi 3 area suci ya. Area kaki gunung itu disebut dengan area Burloka, sebagaimana kemudian candi Hindu pada masanya yang disebut dengan kaki candi Burloka. Area tengah gitu ya, jadi kemudian dari area petirtaan kita bisa berjalan mendaki Gunung Penanggungan ini sekitar 2 jam, kemudian kita sampai di area tengah dengan vegetasi ya, kaliandra dan semak-semak belukar, sudah tidak ada pepohonan lagi. Itu kita akan mendapati banyak sekali struktur kunen perundak, percandian, gua pertapaan, altar pemujaan gitu ya. Itu banyak sekali di area tengah yang dikenal dengan Burloka ya. Di situ diduga area pertapaan, persajian, termasuk kemudian mandalaka dewa guruan dan kemudian persajian ya, akan bisa terlihat sekali. Kemudian setelah itu ada savana ya, yang kemarin sempat viral. Dari kita akan bisa lihat lereng Gunung Penanggungan dari puncak Saraklopo. Di situ ada rumput ilalang bersama edelweiss gitu ya. Itu area tengah, tidak ada candi lagi. Sekitar perjalanan 1,5 jam sampai kemudian area gundul. Sejak zaman kuno, purba, zaman prasejarah, zaman kuno maupun hingga saat ini, puncak Gunung Penanggungan itu selalu gundul, batu cadas atau vulkanik purba yang membeku ya, yang tidak ditumbuhi oleh kemudian pepohonan dan semak belukar, gundul. Padahal Gunung Kelut yang beberapa tahun kemarin itu meletus gitu ya, berbentuk kemudian gundul, tapi saat ini sudah rimbun dengan pepohonan. Sedangkan Gunung Penanggungan dari masa purba hingga saat ini masih gundul, yang dikenal dengan area Suwarloka. Nah disinilah kemudian dahulu diduga tempat puncak dari pertapaan, yaitu para pertapa yang ketika ajalnya hendak tiba itu mengitari, ada jalan melingkar yang sempat kemudian Pak Hadi Sidomulyo yang dari Ubaya itu mengidentifikasi sebagai kereta Raja Majapahit menuju puncak Penanggungan, yang sebenarnya pada literatur kuno semacam penelitian Bapak Agus Aris Munandar dari Universitas Indonesia ternyata adalah pejalan Pradaksina Patah, sebagaimana kemudian ritual mengitari atau memutari percandian sampai kemudian muksa ya, itu mengitari puncak Gunung Penanggungan sampai kemudian muksa. Ada yang muksa di jalan, ada kemudian duduk-duduk lama di puncak Gunung Penanggungan kemudian muksa beberapa hari, dan ada sampai berbulan-bulan kemudian baru muksa. Dan di situ kemudian kondisi-kondisi pertapa dalam kajian-kajian arkeologi maupun sejarah pada masa lalu. Dan di area ini, di kebun-kebun ini ya, nah ini kita mencoba kemudian mengkaji bagaimana kemudian jika memang menurut berita tradisi, termasuk kemudian literatur kuno, bahwasanya kaki Gunung Penanggungan ini merupakan pusat petirtaan, sebagaimana kemudian di lereng timur ada petirtaan Sumber Tetek ya, kemudian di Desa Mbele ini ada petirtaan Jibru, yang kemudian ada banyak yang struktur batu bata kuno. Kemudian di Tamiajeng ada petirtaan Beji, di kemudian Siman ada kemudian ini jejak petirtaan juga. Kemudian di mana Jaten itu juga ada jejak petirtaan, di Kedungudi, di Sendang gitu ya, ada jejak-jejak petirtaan. Diduga kemudian di Seloliman juga ada petirtaan terbesar, yaitu petirtaan Jolotundo, yang artinya diduga sekeliling dari kaki Gunung Penanggungan ini merupakan petirtaan yang dipercaya pada masa lalu orang-orang mau berziarah ke puncak Gunung Penanggungan, atau kemudian para pertapa muda, para bangsawan muda, para raja muda ketika hendak mengunjungi area Burloka, area tengah, mengunjungi para maharesi untuk menggali informasi tentang dharma gitu ya, berguru, itu kemudian mandi suci terlebih dahulu di kaki Gunung Penanggungan. Sehingga kemungkinan banyak sekali kemudian di desa-desa sekitar kaki Gunung Penanggungan ini banyak petirtaan yang terbengkelai atau baru ditemukan, atau bahkan masih terpendam ke dalam tanah. Coba di bawah pohon raksasa ini ya, ini ada kain putih yang diikatkan. Kemungkinan ini di bawahnya ada sesuatu yang menarik yang kita kaji.
Ayo coba kita berjalan ya. Di sini ada jejak batu-batu alam yang naik gitu ya, semacam batu-batu alpinis gitu ya. Ini diberikan pohon batu yang roboh. Ini juga ada semacam fragmen, ini juga ada fragmen semacam balok batu candi atau fragmen arca alpinis ya. Di sana juga kemudian ada. Coba kita lihat struktur yang ada di depan itu, struktur batu alam ya, struktur batu alam yang ada di depan. Di lokasi ini ada fragmen balok batu candi ya, yang terbuat dari batu putih, namun memang terlihat hitam saat ini karena ditumbuhi oleh lumut-lumut kerak atau kemudian tanah-tanah dan debu ya, yang menempel, yang terkena hujan menjadi semacam warna-warna hitam. Nah, ini adalah struktur batu alam. Yang lainnya ya. Nah, ini juga ada semacam struktur batu alam ya. Ini ada struktur batu alam. Jadi peradaban Gunung Penanggungan ya lebih dari 500 tahun sejak Rakai Mataram, yaitu Rakai Watu Purodia Balitung menancapkan prasasti Tulangan tahun 910, kemudian Lusendok menancapkan prasasti Tunggang tahun 929 yang berdekatan prasasti, kemudian Petirtaan Jolodundo dibangun pada tahun 977. Ini artinya abad ke-10 ya, tahun 900-an abad ke-10. Kemudian selang beberapa tahun terlihat tidak ada pembangunan, terutama pada masa Kadiri dan Singosari. Kemudian pada masa Majapahit itu dibangun secara besar-besaran. Bahkan diduga memang ada pejalan atau jalur pejalan kaki ya, dari kemudian Gunung Penanggungan menuju ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan. Hanya sekitar 9 km saja ya, menuju Gunung Penanggungan sampai ibu kota Majapahit yang ada di Trowulan, yang dikenal dengan pada masa kuno Tirta Yatra, jalur pejalan suci membawa air amerta, air keabadian, atau kemudian yang dikenal dengan Dharma Yatra, yaitu para pejalan suci ya dalam kemudian mengemban dharma. Nah, ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kemudian jika kita lihat pohon raksasa ini siapa saja, kemudian di dalam akar pohon raksasa ini ada dulu mata air besar gitu ya, yang saat ini semua mata airnya itu kemudian disalurkan di dalam bak, water bak ini ya, yang modern ini, yang kemudian disalurkan ke desa-desa, sehingga kemudian kita tidak menemukan sebuah petirtaan kuno yang penuh dengan air lagi, karena semua airnya itu dibangun ini di sini. Nah, mereka ke semacam penampungan bak air yang juga disemen tembok dan modern ini, sehingga kita tidak menemukan kubangan-kubangan air sebagaimana petirtaan-petirtaan yang sangat menakjubkan pada masa kerajaan kuno. Siapa sangka kemudian beberapa tahun yang lalu ketika para warga kemudian membersihkan punden ini dan menggali beberapa sentimeter, sekitar 30 cm, ternyata ada struktur batu candi ya, termasuk kemudian ada jala-jala juara yang banyak di situ. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali pada masa peradaban kuno ya, yang artinya bagaimana kemudian peradaban yang agung. Jadi kita sebagai kemudian pemerhati sejarah atau pelestari sejarah gitu, melihat masa lalu tidak hanya kemudian agama yang berbeda dengan saat ini. Misalnya masa lalu agama Hindu dan Buddha, saat ini masyarakat sudah beralih ke Islam. Jangan lihat itu, tapi lihat polanya. Masyarakat dahulu jangan lihat dari faktor agama saja, melainkan dalam segi keadilan, kemakmuran, ketahanan pangan maupun pertahanan militernya, mampu memayungi Nusantara hanya dengan pena atau pada waktu itu lontar, daun lontar gitu ya, dan pedang. Tidak ada HP, tidak ada internet, kapal-kapal tidak ada yang digerakkan dengan mesin uap atau saat ini diesel atau kemudian dan lain sebagainya. Hanya kemudian dengan perahu dayung maupun dengan kapal layar dengan angin muson timur dan angin muson barat. Jadi kita coba kasih gitu ya. Pohon raksasa ini sampai saat ini tuh masih digunakan masyarakat sebagai situs religi, yang di situ ada perjumpaan, ada persajian untuk menghormati leluhur Nusantara dengan cara-cara yang sangat-sangat kuno, sangat-sangat klasik atau sangat-sangat purba, yaitu kemudian dan itu tetap lestari. Artinya persajian dan pertumpahan itu kemudian sebuah tradisi sejak masa prasejarah 2000 sebelum Masehi.
hingga masa peradaban Hindu-Buddha terus dilestarikan, hingga masa Madya, masa perkembangan Islam kolonial, hingga era modern ini di desa-desa masih banyak yang menjadikan Punden sebagai situs religi. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi di sini ada pohon beringin dan pohon bunut raksasa gitu ya, yang ada lubang-lubang gitu ya. Juga ini ada tempat duduk pertapa atau kemudian orang-orang yang melakukan religi gitu ya, aktivitas religi atau spiritual dalam kemudian menghormati para leluhur dan lain sebagainya dengan caranya masing-masing ya. Coba kita lebih mendekat. Nah, di sini teman-teman. Teman-teman akan bisa melihat di sini gitu ya. Itu ada struktur tembok kuno yang tidak tembel-tembel, yang terbuat dari batu yang sangat keras dan berbentuk kotak-kotak yang ditata sedemikian rupa gitu ya, seperti kemudian petirtaan Jolotundo yang terpendam dalam tanah. Artinya di sini ada semacam struktur petirtaan kuno atau istana bangunan kuno yang masih terpendam di dalam tanah. Jadi kita lihat bagian kiri, tentunya di sana itu masih memanjang ke sana. Jika kita lihat bagian kanan, diduga ada struktur yang masih terpendam dalam tanah yang bagian kanan tersebut gitu ya. Dan jika kita dekati ya, ini memang digali oleh warga, belum dilakukan ekskavasi secara integral dan komprehensif oleh Balai Pelestari Cagar Budaya. Belum, ini masih digali oleh warga. Kalau kita masuk ya, rahayu, 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 rahayu. Jika kita teliti gitu ya, ternyata di sini tidak hanya kemudian batu balok-balok batu candi bercampur dengan batu-batu raksasa gitu ya. Jadi dahulu nilai estetika ini ada lumpang, kemungkinan ini lumpang persajian gitu ya, dan ada batu-batu yang aneh. Dan ini adalah struktur kuno dari balok-balok batu candi. Dan ini kita duga jika saat ini gitu ya, rumah-rumah warga jika tahun 60-an 70-an masih terbuat dari bambu, mulai tahun 80-an terbuat dari batu bata gitu ya. Ternyata pada masa kuno orang-orang sudah menggunakan material balok-balok batu yang dipahat sedemikian rupa membentuk balok-balok batu raksasa seperti batu bata, namun ukurannya sangat besar sekali gitu, dan kuat gitu ya, sehingga kemudian masih bertahan hingga saat ini. Ini adalah kemudian material bangunan kuno yang ternyata pada masa-masa akhir, pada masa Madya, pada masa kolonial maupun pada masa era modern itu teknologi ini hilang dari anak bangsa ini. Sekarang tidak ada lagi orang menggunakan rumah dari balok-balok batu. Tentunya itu sangat mahal sekali gitu ya. Nah ini adalah semacam teknologi yang hilang atau semacam sains yang hilang di masa lalu. Nah jika kita lihat di sini ada pancuran ya, atau yang disebut dengan Jaladwara atau pancuran air. Bahkan keunikannya ini ada yang fragmen pancuran yang sudah pecah gitu ya. Ini berbentuk seperti payudara perempuan. Bahkan artinya memang diduga ini adalah air yang mengalir untuk mengairkan air amerta. Dalam filosofinya adalah susu ibu untuk regenerasi, karena masyarakat Jawa ini berkembang seiring tumbuhnya padi. Maka ketika padi itu luas harus membutuhkan tenaga kerja yang banyak, harus memiliki anak yang banyak. Ketika anak itu banyak, maka pertanian semakin luas dibuka. Ketika pertanian semakin luas dibuka, maka surplus pangan itu semakin melimpah dan harus ada banyak orang yang diberi makan. Sehingga ini merupakan sesuatu yang terus berhubungan antaranya banyaknya makanan yang harus dimakan dengan banyaknya tenaga kerja yang menggarap lahan pertanian. Nah ini sesuatu yang saling berkaitan pada masa kuno ya. Banyaknya anak dan luasnya lahan pertanian, banyaknya pangan dan banyaknya orang yang harus diberi makan. Artinya susu ibu inilah yang kemudian dianggap sebagai simbol kemudian keabadian, simbol kesuburan, simbol ekstensi dari masyarakat Jawa gitu ya. Jaladwara, pancuran air yang mengalirkan air keabadian dari generasi ke generasi, from generation to generation. Jadi ini sangat sesuatu tinggalan yang sangat luar biasa sekali. Dan jika kita lihat ke sana, burung perkutut melihat kita, bertutur kata, karena dia kemudian yakin tidak ada satupun hewan yang mampu bertutur kata. Dan bertutur kata itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Tidak ada satupun hewan yang mampu melakukannya. Jika kita lihat di atas, ada yang batu-batu seperti pinggiran-pinggiran saling mengunci. Ini juga semuanya struktur batu candi ya, yang diduga ada petirtaan yang megah pada masanya, tinggalan dari peradaban kuno. Namun angka tahunnya kemungkinan ya seumuran dengan Jolotundo
atau masa Majapahit, sehingga kemungkinan kemudian Candi Petirtaan ini dibangun pada abad ke-10 hingga abad ke-15 Masehi. Semoga kemudian candi ini gitu ya, termasuk pohon-pohon raksasa ini. Apakah kita perlu mengitari pohon raksasa ini ya? Coba kita lihat ya. Ini pohon raksasa ini yang besar kita. Nah ini teman-teman, apa kayak semacam gua atau ceruk ya? Apakah ini tempat duduk para pertapa atau semacam lubang ular? Kita juga kurang tahu, namun tidak ada bau ular ya, tidak ada jejak ular. Kemungkinan memang keropos oleh rayap ya. Apa Pak? Dubai. Oh banyak perdupaan di sini banyak. Termasuk di sini juga kita lihat tempat duduk orang-orang bermedis, ada banyak di sini persajian, perdupaan, rokok ya, dan botol-botol aneh. Ini banyak lah, ini sejak perdupaan. Kalau di sini wangi baunya, artinya ini masih digunakan sebagai situs religi karena perdupaan di sini masih baru. Lah ini ditempel-tempelkan di pohon ini banyak perdupaan 1, 2, 3, 4 ya di sini. Dan kita juga waspada karena memang kadang akar-akar pohon ini masih menyimpan hewan-hewan seperti ular ya. Nah ini kita keliling di sini, coba kita lihat terakhir ya. Nah di sini juga ada lubang ya. Ini juga penuh dengan persajian dan perdupaan yang ada di sana. Nah ini ya. Dan ini masih diikat dengan kain putih, bendera merah putih sebagai kemudian tinggalan situs leluhur yang kemudian memang pohon raksasa ini tidak boleh dipotong sebagai aset sejarah budaya, termasuk kemudian keaslian sebuah lingkungan desa ya, dan kemudian menghasilkan oksigen murni. Nah ini ada batu-batu yang batu aneh ya, kalau batu candi, kemudian pengunci candi ya, antefik yang ada di sini, dan batu-batu alam yang luar biasa. Kemungkinan memang ini adalah sengaja gitu ya. Ini batu dolmen, atau batu dolmen itu adalah semacam meja batu karena bentuknya itu luar biasa ya. Jadi bulat, ada semacam kotak bagian bawah ini. Yang diduga ini dahulunya juga berfungsi sebagai persajian. Namun saat ini memang kurang mendapatkan perhatian. Jadi pada masa prasejarah atau masa kuno, biasanya batu ini disebut dolmen atau meja persajian. Semoga kemudian situs-situs budaya seperti ini kita bisa melihat semangat inspirasi dari leluhur kita untuk kemudian bersemangat dalam hidup, bersemangat dalam kemudian membangun masyarakat, bergotong royong, bermusyawarah, kemudian menyatukan sendi-sendi suku-suku yang ada di Nusantara dalam sebuah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Ini sebuah slogan yang saat ini diadopsi oleh Indonesia modern. Siapa sangka dahulu itu ditulis oleh seorang intelektual Majapahit yang bernama Empu Tantular dalam kitabnya Sota Soma tahun 1370. Semoga bermanfaat.